Nah, Nakjon pun bingung mengapa bisa istrinya memilih wujud tuanya. Tapi meskipun begitu, ia tetap cinta. Segera membawanya ke taman untuk menunjukkan kalau dirinya tuh dapat berlari kencang. Mengingatkan Hesuk dengan masa lalu ketika suaminya selalu bermimpi melakukan itu, membuatnya sedikit tenang karena dapat melihat suaminya bahagia. Tapi saat ia digendong, ya, itu ulah speaker kejujuran yang mengungkap isi hatinya, membuatnya kesal aja, segera melemparnya. Memang sih, dalam wujud seperti itu, ia sangat minder dan yang membuatnya sakit hati. Mengapa suaminya memilih jadi muda, padahal sebelum meninggal, suaminya berkata dirinya cantik di umur segitu. Mana suaminya gak ngingat kata-kata tersebut. Di rumah, Nakjon pun dengan semangatnya menunjukkan setiap sudut rumah yang dibuatnya sendiri. Tapi Hesuk tetap saja gak bersemangat, apalagi di usianya yang sudah lanjut. Bahkan memutuskan untuk pisah kamar. Nah, karena gak berhenti mikirin itu, ia pun memutuskan jalan-jalan ke taman sendiri. Tapi bukannya tenang, ia malah semakin stres setelah melihat para penghuni surga. Gak satu pun memilih jadi tua sepertinya. Namun tiba-tiba seorang wanita menatapnya dengan tajam, membuatnya malah tertantang. Tapi kan di umur segitu matanya sudah gak sanggup bertahan lama. Dan anehnya wanita tadi hilang entah kemana. Malam pun tiba, masalah mulai terjadi. Nakjon berusaha tidur bersamanya. Tapi kan itu membuat Hesuk malu karena rasa-rasanya nih seperti tidur di samping anaknya. Meskipun begitu, Nakjon gak masalah. Di mana paginya ia dengan semangat meminta Hesuk memasang dasi seperti impian mereka dulu. Karena meskipun di surga, Nakjon tetap bekerja sebagai salah satu panitia surga. Ia pun mengajak Hesuk bersamanya. Selain pengen nunjukin tempat kerjanya sebagai penghuni baru, Hesuk juga harus menghadiri masa pengenalan. Namun tiba-tiba sosok bercahaya muncul di hadapannya, membuat Hesuk salah paham, mengira dia Tuhan. Padahal mah itu adalah ketua panitia surga. Setelahnya, Nakjon pun mengajaknya ke ruang CCTV, tempat para panitia memonitor semua manusia, baik di bumi maupun di surga. Gak berapa lama, kelas pengenalan akan segera dimulai, sehingga Hesuk pun masuk ke sana, mengira bocil yang di depannya meninggal di umur segitu. Padahal, ya, dulunya kedua orang ini adalah mantu dan mertua. Tapi karena suaminya kejam, sang mantu pun menderita penyakit kritis. Untungnya sang mertua adalah ibu yang baik hati, merawatnya bagai anak sendiri. Sehingga sang mantu pun berjanji akan merawat mertuanya di kehidupan berikutnya. Makanya saat di surga, sang mertua hidup sebagai anak kecil, sedangkan mantunya hidup sebagai ibunya. Nah, ketua panitia pun muncul menjelaskan semua aturan di sana, yang meskipun dapat hidup senang sepuasnya, tapi mereka tetap punya batasan, gak boleh berkelahi, menjambak hingga mengumpat. Kan Hesuk jadi bingung, padahal di bumi ia sering melakukan itu, tapi mengapa sekarang ia bisa masuk ke surga? Namun selesai kelas, ia lagi-lagi melihat wanita misterius itu, namun menghilang lagi entah kemana. Gak berapa lama, Nakjon pun mengajaknya makan, dimana konsepnya tuh gak bayar pakai uang, tapi bayar pakai kebaikan di bumi yang sudah tersimpan di tangan mereka. Jadi mereka tinggal membayangkan makanan yang diinginkan sambil nge-scan tangan, dan makanannya pun akan muncul. Nah, di jalan pulang, Nakjon mengungkap kalau inilah yang dicita-citakannya sejak lama. Sepele tapi gak bisa dilakukan orang lumpuh sepertinya. Dimana waktu muda dulu, ia selalu nonton ramalan cuaca untuk mengingatkan istrinya apakah bawa payung atau tidak saat berangkat kerja. Tapi ketika tua, mau hujan atau tidak, ia menyuruh istrinya bawa payung. Alasannya karena ia sudah tahu kerjaan istrinya akibat tetangga yang membocorkan kepadanya. Namun, ya, wanita misterius itu lagi-lagi membuat Hesuk takut. Saking takutnya kalau itu hantu, tengah malamnya ia malah mendengar tangisan wanita. Padahal kan itu tangisan Wati yang pengen makan Indomie saja sudah mengingatkannya kepada Hesuk. Gimana tidak, ia pertama kali bertemu Hesuk saat ia memasak Indomie. Itu pun mie kecil karena ia gak punya duit. Jadi Hesuk muncul di sana untuk menagih utang ayah Wati. Dan karena mengira Wati menyembunyikan ayahnya,
Hesuk pun milih nginap di sana sampai uangnya dibayar. Namun malamnya, karena pemanas ruangan gak nyala, Hesuk terbangun saking dinginnya, pengen ngerebut selimut si Wati. Tapi itu membuatnya sadar kalau selimut itu sangat tipis. Alhasil besoknya ia memperbaiki pemanas ruangan, bingung mengapa Wati gak bawa bekal ke sekolah. Ya, saking gak ada uang, Wati terpaksa minum air keran. Namun Hesuk tiba-tiba muncul di sekolah memasakkannya ayam, meskipun masih saja bertanya keberadaan ayah Wati. Nah, sejak hari itu Hesuk menganggap Wati seperti anak sendiri. Dengan bahagianya menyediakan bekal. Tapi sesampainya di sana, wajah Wati sudah penuh luka akibat dihajar oleh ayahnya. Karena itu ia pun mengambil hak asuh Wati, ditukar dengan pelunasan utang ayah Mokondo ini. Membuat kehidupan Wati berubah bahagia. Tapi sekarang ia nggak berhenti nangis karena sangat merindukan sang ibu. Dan Hesuk yang nggak ngerti itu malah mengira suara tersebut tangisan hantu. Ia pun buru-buru pindah ke kamar suaminya. Seperti saat terakhir mereka bersama di bumi, Hesuk menggenggam tangan sang suami sampai pagi. Besoknya Hesuk lagi-lagi ke kantor surga karena masih ada kelas pengenalan dan suaminya berpamitan akibat ia banyak kerjaan. Masalahnya melihat beberapa lansia berjalan ke kelas samping, Hesuk mengikutinya mengira itu kelasnya. Bingung mengapa panitia ini bertanya tentang mereka yang berak dan pipis sembarangan. Bahkan pria di belakangnya ngendus-gendus sejak tadi. Begitupun anak muda di sampingnya yang gak berhenti memberinya bola. Jadinya ia yang kesel melempar bola itu, tapi setelahnya panitia pun ngajak mereka keluar, di mana sekelompok manusia datang dari arah berlawanan. Seketika beberapa dari mereka senang berlari ke arah manusia tersebut. Ya, mereka adalah Scooby-Doo yang akhirnya dapat bertemu tuannya setelah sekian lama menunggu, karena ada beberapa Scooby-Doo yang meninggal duluan daripada pemiliknya. Salah satunya adalah yang suka mengendus tadi, karena tahu pemiliknya di bumi adalah tunanetra dan dirinya adalah Scooby-Doo pemandu. Lain halnya dengan ketiga peliharaan ini, mereka adalah anjing liar yang ditangkap pencinta hewan. Namun hari berganti bulan, bulan berganti tahun, gak ada satupun manusia yang mengadopsinya, hingga akhirnya mereka meninggal. Makanya sekarang mereka masih berharap ada manusia yang menginginkannya, tapi nasib berkata lain. Mereka memang ditakdirkan tidak memiliki tuan. Hal itu membuat Hesuk banyak belajar tentang pentingnya bersyukur akan kebahagiaan. Namun saat istirahat bentar, wanita misterius itu lagi-lagi muncul di hadapannya. Seketika Hesuk tersadar kalau wanita ini tuh adalah Sonya. Membuat Sonya ngambek mengapa Hesuk baru nyadar sekarang, padahal mah dia kangen dielus-elus pemiliknya. Hanya saja Sonya bingung mengapa Hesuk memilih wujud seperti itu, membuat Hesuk terdiam. Anehnya ketika Nakjon datang, Sonya buru-buru pergi, entah karena apa. Nah, karena pertanyaan Sonya tadi, Hesuk pun menjelaskan alasan ia memilih jadi tua. Lah, si Nakjon malah bingung dong. Toh kata-katanya itu hanya sebuah gombalan yang gak pernah ia ingat, membuat Hesuk semakin sedih. Alhasil sebagai pria yang mencinta, Nakjon pun membawanya ke panitia surga buat ngerubah umur. Tapi kan itu sudah gak bisa, sehingga Hesuk kepikiran bagaimana kalau suaminya saja yang dirubah menjadi tua. Namun ya, Nakjon memang gak mau jadi tua, tapi karena gak mau istrinya ngambek, ia terpaksa setuju meskipun air matanya menetes. Membuat Hesuk seketika merasa bersalah karena baru pertama kali melihat suaminya menangis. Ya, menjadi muda dan sehat adalah salah satu impian Nakjon sejak lama, karena ia gak mau lagi menjadi beban seperti dulu. Dan mendengar alasan itu, Hesuk pun akhirnya setuju mereka bersama dalam wujud seperti itu. Yang penting mah mereka saling mencinta. Beralih ke Wati yang sama sekali gak bisa move on, mencoba ke dukun untuk mengetahui nasib Hesuk. Tapi sialnya dukun palsu ini menipunya, pura-pura nangis sebagai Hesuk yang merindukan Wati. Kan itu membuat Wati jadi semakin rindu, memutuskan untuk menyusulnya ke akhirat.
Sementara Nakjon memberi kejutan kepada Esuk, yaitu sebuah papan cinta yang terpajang di rumah. Namun gadis muda dan cantik malah sudah menunggu di sana, langsung berlari memeluk si Nakjon. Jelas dong itu membuat Esuk emosi, langsung menjambak sambil mengumpat, yakin kalau di dunia tuh suaminya selingkuh tanpa sepengetahuannya. Siapa sebenarnya wanita itu? Lalu bagaimana nasib si Wati?